Yo, jadi kemarin gue terinspirasi setelah menonton videonya Seriak yang ini. Dan gue pun berpikir, gimana kalau gue lakukan apa yang dia lakukan, tapi di Indonesia. Nah, tapi masalahnya nih, di Pontianak nih nggak ada McD. Dan tempat yang buka 24 jam tuh dikit banget. Jadi, gue memutuskan untuk menjadikan Indomaret sebagai rumah kedua gue selama 24 jam ke depan. Apakah ini ide yang menarik? Ya. Apakah ini akan membuat gue trauma? Iya. Sebelum gue mulai, gue jelasin dulu aturannya. Rules-nya simple banget. Yang pertama, gue harus makan 1 jam sekali selama 24 jam. Yang kedua, gue cuma boleh makan atau minum sesuatu yang gue beli dari Indomaret. Cukup gampang kan? No, enggak. Oke, seperti biasa kita mulai video ini jam 12 ya, jam 12. Cuma sekarang bukan 12 siang, melainkan jam 12 malam. Ya, benar sekali orang-orang di rumah gue udah pada tidur, udah pada ngorok. Dan sebaliknya gue bakalan sibuk bolak-balik buka pintu gerbang rumah ya, karena gue harus keluar ke Indomaret. Nah, salah satu alasan kenapa gue pilih Indomaret adalah selain dia buka 24 jam, Indomaret tuh cukup dekat dengan rumah gue ya. Tinggal jalan kaki beberapa langkah aja udah sampai gitu loh. Oke, sekarang gue lagi jalan ke Indomaret terdekat. Dekat banget. Hanya 2 menit. Dan sesampainya di Indomaret, gue tuh jujur ya, bingung banget. Karena di Indomaret tuh terlalu banyak pilihan gitu loh. Dari makanan sehat, dari buah-buahan, sampai obat-obatan, sampai sabun. Gue bingung banget mau beli apa untuk dimakan. Nah, tapi karena ini adalah makanan pertama di pertolongan gue, dan ini udah jam 12 subuh, pagi, nggak tahu. Jadi gue mau keep it light and easy. Jadi gue memutuskan untuk membeli double cheese bread-nya Indomaret dengan harga Rp11.000. Di akhir video ini gue akan menunjukin seberapa banyak uang yang gue hamburkan dan seberapa banyak kalori yang gue santap selama gue menjelma di Indomaret. Rotinya enak, empuk, dan masih kerasa fresh-freshnya lah. Tapi saya aja, meskipun namanya double cheese bread ya, menurut gue ini kejunya masih kurang banyak. Habis makan roti itu, gue jalan balik ke rumah dan langsung masuk ke kamar. Setelah first meal, gue sadar gue nggak bakal bisa tidur ya 24 jam ini. Terus gue juga harus makan 23 kali lagi. Sumpah ini ngebuat challenge ini jauh lebih gampang lagi. Karena Indomaret hanya jalan kaki. Dan jalan kaki pun pas rumah gue bisa langsung masuk kamar gitu loh. Tapi meskipun dekat, gue sadar ini perjalanannya susah banget. Karena gue harus makan setiap 1 jam ya. Sesampainya di kamar, gue harus nunggu lagi setengah jam buat ronde 2. Sambil menunggu, gue nonton turnamen Dota 2. Gue jalan kaki lagi ke Indomaret dan lihat nih, langit masih gelap dan jalanan masih sepi. Nah, ada 3 hal yang harus gue takutin di jam-jam segini ya. Yang pertama adalah jambret dan begal yang bisa mengambil HP gue dari tangan gue kapanpun pas gue ngerekam di jalanan ya. Yang kedua, hantu atau setan yang iseng ngejump scare gue. Dan yang ketiga adalah pas gue pulang, itu bonyok gue masih bangun. Dan pas gue ketemu mereka, gue harus jelasin nih, gue lagi ngapain, kenapa gue masih bangun, kenapa gue buka pintu terus. Gue jujur bakal nggak tahu jawab apa sih. Tapi karena nggak mau overthinking, gue jalanin aja. Tadi di jam pertama gue udah sebut, gue mau keep it light and easy. Itu coret aja. Karena gue merasa agak lapar, untuk makanan sisi kedua ini gue beli onigiri hot chicken. Ini salah satu kentungan jajan di, apa sih, modern market gitu. Kayak Indomaret, Alfamart, Lawson gitu sih. Karena apapun yang kita beli bisa dipanasin pakai microwave, itu enak banget, mantap. Setelah kakak-kakak Indomaret yang manasin onigiri gue pergi duduk di luar dan mencoba membuka bungkusan onigiri ini. Sumpah, ini onigirinya udah susah dibuka, terus panas lagi. Panas banget. Tapi bodo amat lah ya, gue tetap aja makan karena gue lapar. Dan jujur ini lumayan nyaman sih. Subuh-subuh, duduk adem, ngemil sambil lihat jalanan, vibes malam. Habis makan gue jalan pulang, dan karena emang udah ngantuk dikit, gue mencoba untuk turu aja. Ya, seperti yang kalian udah duga, gue sama sekali nggak bisa tidur. Karena di dalam hati gue tuh jujur anxious banget. Gue takut kalau misalnya gue tidur, gue bakal kebablasan dan nggak bangun-bangun lagi. Gue pergi aja langsung ke Indomaret dan gue beli kacang rosta yang bungkusnya hijau itu. Sumpah itu kacang super micin, super asin. Wah, itu nggak baik sih buat kesehatan, tapi baik banget buat kenikmatan. Dan personally gue suka banget, karena gue suka banget sama sesuatu yang asin. Dan sekali lagi ya, ini adem banget sih nongkrong di depan Indomaret. Dan pas gue cek waktunya, ternyata bentar lagi udah jam 3. Gue memutuskan untuk tunggu di Indomaret biar sekalian aja. Untuk meal selanjutnya, karena gue masih agak lapar dikit, gue beli aja sosis Indomaret. Dan ini adalah pertama kalinya gue makan sosis dari Indomaret. Ya, nih gue review ya. Ini sosisnya udah gede, panjang, kenyal, enak lagi. What the fuck? Recommended sih ini buat kalian yang mau ganjal perut. Habis menelan batang daging, gue jalan pulang. Oke, ini jam 3 dan gue ngantuk banget, sumpah. Karena tadi nggak bisa ketiduran kan. Baru 3 jam aja gue udah mulai nyesel gitu ya.
Tapi pas sudah sampai kamar, ngantuk gue malah hilang. Ini kenapa sih? Jadi gue memutuskan aja untuk meriset beberapa video dan menonton video-video sebelumnya yang udah pernah ada di YouTube ya. Dan ternyata video 24 jam ini yang gue kira belum ada dibuat oleh YouTuber lainnya, ternyata udah ada. Seperti YouTuber kayak Sebastian Teddy, Bang Yudis, sampai Ken and Greg tuh ternyata udah pernah ya ngebuat 24 jam di Indomaret ya. Tapi habis menonton video mereka, gue tetap tenang karena belum ada yang bolak-balik Indomaret selama 24 jam. Jadi gue masih yang pertama. Dan ini kayaknya gara-gara gue gabut sama bego aja sih. Gue juga nonton lagi videonya Surya yang dia makan di McD 24 jam. Dan menurut gue strategi dia layak dicoba sih. Dia pergi makan itu jam kayak pokoknya di akhir jam tersebut sama di awal jam tersebut. Jadi dia kayak ada 2 jam lenggang gitu. Thank you Surya. Doain guys biar gue cepat terkenal, biar mungkin gue bisa collab bareng si Abang Yak gitu. Oke, karena gue udah belajar dari Surya, gue pun memutuskan untuk pergi Indomaret jam 5 kurang 15 menit. Biar bisa sekalian makan untuk jam 5 juga. Untuk jam 4, gue makan roti keju susu. Dan gak disangka ini enak juga. Keju dan susunya enak banget. Terus rotinya juga soft. Mantap sari roti. Dan ini gue mau tepuk tangan sih buat para penduduk sekitar Indomaret ini. Karena uang yang gue tinggalin gak sengaja di meja makan masih ada setelah gue pergi 1 atau 2 jam. Good job. Gue masuk lagi ke dalam Indomaret buat beli sosis Kenzler. Sosisnya enak sih, tapi lebih enakan punya Indomaret. Soalnya lebih besar dan lebih bertekstur. Habis menyantap 1 batang daging lagi, gue jalan pulang dan kondisi jalan sudah makin ramai dan langit semakin terang. Oke guys, sudah sampai rumah lagi. Sekarang gua mau tidur. Udah, gua mau tidur. Ini sekarang jam berapa nih? Jam 5.10. Selamat pagi. Malam, pagi, gak tau lah. Jam 6.40 gue bangun dan gue langsung OTW aja ke Indomaret. Untuk sarapan nggak tahu sih keberapa kalinya ya ini, gue nggak hitung. Gue beli lagi sari roti yang susu keju karena itu simple, enak, dan murah. Habis makan itu, gue beli kopi Indomaret yang sebotol. Sebenarnya niat gue beli kopi itu buat gue nggak ngantuk ya, buat gue bisa stay powerful menjalani konten ini. Tapi karena nggak tahu juga, gue itu orangnya nggak bisa minum kopi ya. Jadi kalau gue minum kopi itu, kelima indera gue itu bakal di-upgrade dan gue bakal jadi hyperaktif banget. Gue nggak tahu kenapa ini terjadi, tapi buat kalian-kalian yang ngerasain hal yang sama juga, itu jelaskan dong kenapa sih kita, apakah kita alergi kafein? Kopi Indomaretnya enak, agak manis dikit tapi masih oke lah. Habis menunggu kopi 1 botol, gue jalan pulang dengan niatan mau tidur. Bego kan? Halo, ini Adrian dari Master Ban dan itu bego banget. Soalnya masa habis minum kopi rencana buat tidur kan nggak masuk akal. Seperti yang kalian udah bisa nebak itu, gue nggak bisa tidur sama sekali ya. Kayak jadi tidur karena nenek request goreng telur ya. Nah, kalian nonton dulu ya tutorial gue goreng telur. Jadi ini ada telur dadar atau telur kocok-kocok namanya ya. Cara aduknya dikocok-kocok pakai kecap asin, micin, dan garam. Sebenarnya gue nggak bisa makan ini karena gue cuma boleh makan sesuatu yang dari Indomaret. Setelah masa buat nenek, gue balik ke kamar dan masih mencoba buat tidur. Alhasil, karena kafein dan gula yang gue santap dari sebotol kopi itu udah masuk ke dalam tubuh gue dan udah mulai bekerja, gue jadi ngelakuin hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, gue nggak bisa tidur. Dan yang kedua, gue randomly chat gue buat nanya gimana cara kenalan dengan cewek yang ada di gym. Ini random banget sih, sama langka banget, jadi kalian. Yang ketiga, gue taruh handuk gue ke dalam kloset. Itu pas gue nonton ulang, itu kayak orang mabuk. Yang keempat, gue berak. Dan yang kelima, gue muntah. Habis mandi masih sangat bersemangat. Ini energi saya to the roof bro, over the roof. Udah. Ya guys, kalau kalian emang nggak bisa minum kopi kayak gue yang nggak bisa mentoleransi kafein itu, mendingan jangan minum kopi deh. Apalagi pas pagi-pagi dan belum makan ya, perut masih kosong, itu jangan banget. Nanti kita bakal berubah menjadi orang yang aneh gitu. Oke, salah satu keresahan juga pas gue buat konten ini adalah gue takut kalau mbak-mbak Indomaret itu mikirnya apaan sih nih orang ini bolak-balik Indomaret dari subuh sampai pagi masih aja datang. Apakah mungkin dia mikir ya apakah gue maling yang lagi survei lokasi gitu ya. Tapi untungnya karyawan di sini kerjanya shift-shiftan. Jadi setiap beberapa jam tuh ada muka baru. Jadi gue nggak bakal dikenali. Gue jalan kaki lagi ke Indomaret dan jujur gue lumayan penasaran sih sama nasi kotak yang ada di Indomaret. Apakah enak? Apakah legit? Gue nggak tahu. Jadi gue beli aja. Gue beli yang varian nasi bakar ayam. Ini makanan lumayan mahal ya. Karena bisa aja gue ke restoran dekat rumah gue itu udah dapat nasi bakar, di dalamnya ada teri dan ayam suwir, dan dapat lauk ayam bakar tahu tempe gitu. Dan itu pun cuma 25.000. Sedangkan ini nasi kotak porsinya kecil, cuma ada daging secuil doang sama sambal-sambalan itu 32.000. Kenapa itu? Dan ini gue review ya. Pas gue makan itu nasi bakarnya udah kayak teksturnya udah kayak nasi lemper gitu.
Dan untungnya ayamnya masih enak dan sambalnya enak sih. Udah jam 9 pagi, gue beli makanan favorit gue dari Indomaret, yaitu batang daging alias sosis. Dan di pagi hari ini Indomaretnya lumayan PW, karena sembari gue makan diputarin juga lagu koplo dengan speaker gede. Habis makan sosis, gue jalan kaki pulang. Sebelum gue berangkat lagi, gue post story di IG dan bertanya kepada followers dan teman-teman gue, ada rekomendasi snack apa nggak yang harus gue cobain di Indomaret. Dan ini ada beberapa rekomendasi dari mereka ya. Gue langsung cus aja ke Indomaret buat beli makanan gue yang di jam 10. Gue beli popcorn karamel Indomaret karena banyak direkomendasi ya. Ini rasanya oke banget lah. Gak kalah sama yang sebelah, dan gitu murah lagi. Untuk jam 11, gue beli Chocosu yang lumayan populer juga. Tapi jujur li, gue nggak tahu Chocosu itu apaan sih. Jadi ini adalah pertama kalinya gue cobain Chocosu ini. Dan gue nggak gimana doyan karena gue nggak suka coklat kali ya. Karena nggak suka, gue bawa pulang aja. Wih, panas banget, anjay. Udah mulai nih Pontianak panas ya. Panas, mendung, hangat dong. Hujan matahari gitu kan. Hangat gitu. Untuk menghindari matahari membara Pontianak yang mangkal dari jam 12 sampai jam 1 siang, gue memutuskan untuk menyibukkan diri gue dengan bekerja. Ya, gue kerja juga. Gue nggak gimana gabut lah. Gue ada kerjaan dikit-dikit ya. Setelah kerja udah jam 12.50-an dan gue langsung aja jalan kaki ke Indomaret lagi. Dan sini. Coba kalian tebak makanan apa yang gue beli dalam 3 detik ya. 3, 2, 1. Ya, bukan batang daging tapi temannya ya. Bola daging. Gue beli meatballnya Kenzler. Ini enak dan gampang banget sih buat dimakan. Lu tinggal isap aja bolanya sampai keluar. Habis makan bakso, gue masuk lagi buat beli fried chickennya Indomaret. Dan ini sungguh menantang banget. Kayak ibaratnya lu lagi first date sama cewek nih, tapi lu kebelet mau pup. Karena di samping Indomaret ini ada restoran nasi Padang dan aromanya itu sungguh menggoda. Sedangkan gue cuma boleh makan sesuatu dari Indomaret. Jadi gue makan fried chicken yang gue beli sambil melihat dan mencium aroma masakan Padang yang wangi banget. Habis makan gue langsung buru-buru pulang karena langit udah mendung. Oke, setengah perjalanan kita break bentar ya. Sembari menunggu hujan reda, gue main ukulele dan udah sini kalian dengerin ya gue main ukulele ini ya. Lebih menantang gua keluar. Karena hujan juga, kita ngasih jalan kaki ke Indomaret terdekat, kita pakai mobil, oke? Setelah ngantar cici gue, ternyata waktu gue buat nyari Indomaret itu hanya 5 menit. Untungnya ya, di seberangnya itu ada Indomaret. Jadi gue langsung aja bawa mobil gue langsung ke Indomaret. Dan guys, ini gue swear, look at this, oke? Ini Indomaret ya. Ya, masih ada 2 menit, guys. Masih ada 2 menit. Dan gue berhasil membeli cupa-cup. Untungnya gue masih bisa beli sesuatu di Indomaret di jam 2 siang ini ya. Dan challenge-nya masih tetap berjalan. Gue beli cupa-cup karena itu yang paling dekat sama kasir. Dan sambil menikmati cupa-cup itu, gue nyetir sambil menikmati jalanan. Nggak gimana menikmati sih, soalnya ini jalanan banjir banget bro. Ini kayaknya Pontianak lagi transisi mau nyamain konsepnya sama Venice di Italia sih. Dengan implikasi desain kota di tengah laut gitu ya. Jadi jalanan itu terbuat dari air. Ini mobil kita ibaratnya udah jadi kayak sampan gitu. Ini sumpah banjir banget dan setiap hujan itu banjir. Tolong ya, tolong. Habis muter-muter dikit, gue pulang karena gue trauma. Gue nggak mau ngambil risiko lagi. Jadi gue pulang aja buat jalan kaki ke Indomaret deket rumah gue. Dan itu jam 3 sore, gue beli lagi sari roti yang susu keju. Ya biar cepat aja sih karena gue mau siap-siap ke gym. Oke. Coba kalian tebak makanan apa yang gue makan di jam 4 ini. Gue kasih 3 detik ya. 3, 2, 1. Ya, benar sekali. Gue beli lagi 1 batang daging. Gue klarifikasi ya. Gue bukannya tertarik dengan batang-batangan. Gue bukannya suka juga makan sosis. Tapi ini tuh makanan simple banget dan affordable lagi. Jadi kayak gampang aja diambil lalu dimakan aja gitu. Tapi ya kayaknya gue udah bisa klaim diri gue sebagai antusias pemakan batang gak sih? Soalnya gue sering makan batang. Oh by the way, ini cici gue juga ada balas tentang pertanyaan gue yang gimana cara deketin cewek di gym itu. Dan ini kata dia. Dan ya, gue ke gym dan memberanikan diri. Ini gue cerita dikit ya.
Pokoknya intinya inilah, gue berhasil kenalan sama si doi. Tapi karena saking dak-dikduknya, saking gugupnya, saking keringatannya, saking paniknya, ditambah lagi dengan kafein bus tadi pagi dan sugar rush-nya, gue jalan kaki langsung ke Indomaret buat beli Pocari Sweat untuk mengembalikan ion di dalam tubuh kita. Habis minum Pocari, gue langsung balik aja ke gym buat nenangin diri gue. Habis mau kejadian itu, gue pergi lagi ke Indomaret buat beli makanan gue untuk jam 6 ya. Gue beli Yupi karena gue lagi pengen yang manis-manis. Sumpah di sini gue masih dak dikduk, gue pengen cepat-cepat pulang. Tapi di perjalanan pulang gue jujur bingung. Ini kan lagi hujan ya. Kenapa ada orang yang mau cuci kaca mobil pula? Gue bingung banget. Dan apakah sebenarnya ini fenomena yang terjadi di seluruh Indonesia? Apa cuma Pontianak? Ini kenapa sih? Oke, sudah mandi dan sekarang udah mau jam 8. Mari kita ke Indomaret untuk makan porsi jam 7 dan 8 kita. Kita habis gym, lapar, jadi lapar kita makan banyak ya. Dan karena ingin makan yang sehat dikit lah ya. Karena sebelumnya gue udah makan sembarangan kan. Gue beli 1 kotak semangka. Dan karena emang lapar dikit, gue juga beli 1 bungkus onigiri. Dan apakah kali ini gue bisa membuka bungkus onigirinya dengan benar? Mari kita lihat. Untuk jam 8 malam, gue beli bon cabe dan Mr. Potato Ghost Pepper. Kenapa? Ya, biar menantang aja gitu sih, biar pedasnya luar biasa. Gue tuang tuh bon cabe ke dalam Mr. Potato, lalu gue kocok-kocok. Dan sumpah, ini nggak gimana pedas ternyata. Masih bisa di-enjoy lah. Tapi ya seperti yang pepatah mengatakan, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Dan ya ternyata semakin gue makan nih keripik jadi pedas pol. Dan karena udah kepedasan, gue memutuskan untuk pulang aja. Dan pas perjalanan pulang, gue melihat ada orang jual es tebu bro. Es tebu, lu bayangin lu lagi pedas-pedas ngeliat es tebu dan lu nggak bisa beli itu es tebu, itu tidak adil. Dunia ini sangat-sangat tidak adil. Memasuki babak keempat video ini, pastinya gue akan merasa lega kan? Enggak. So close yet so far. Meskipun rasanya bentar doang, tapi ini nunggu ya lama banget. Ini kayak 4 jam terlama cuy, sumpah lama banget. Gue masih harus pergi ke Indomaret. Gue nggak boleh tidur. Dan gue nggak tahu mau ngapain juga. Jadi ini kayak terlalu gabut, lu malah jadi pusing sumpah. Ditambah efek kafein yang masih ada dikit. Dan gue cuma baru tidur 2 jam hari ini. Tapi tetap gue jalanin aja karena gue orangnya nih penuh komitmen ya. Dan bego, gue jalan lagi ke Indomaret buat beli takenoi karena itu snack ringan. Dan untuk jam 10 malamnya, gue beli 1 batang sosis lagi. Ini sekarang yang varian keju ya. Dan ini kalian coba lihat deh, ini visualnya lebih menarik lagi. Habis melahap batang daging yang nggak tahu keberapa, gue jalan kaki pulang dan mempersiapkan diri untuk 2 jam terakhir. Semangat! Guys, gue bosan banget nungguin sampai jam 12 malam. Gue pengen ini cepat-cepat berakhir karena gue pengen tidur ya. Sekarang jam 11.30 ya. Nanti jam 11.50 kita bakal kesana. Akhirnya guys, sesi terakhir konten ini tiba juga. Habis ngerekam jam ini nih, gua kira bisa tidur dengan tenang, istirahat dengan tenang, makan dengan tenang, hidup dengan tenang, udah gak ada yang gangguin hidup gua lagi. Gua gas aja langsung ke Indomaret dan untuk jam 11 malam gua beli roti coklat. Dan untuk menutupi perjalanan yang banyak hiruk pikuk ini, ups and down, sad and happy, gua beli 1 sosis lagi. Akhirnya ini akan menjadi batang daging terakhir yang akan gua santap untuk sementara ini. Setelah melahap sosis seperti orang jago, gua jalan kaki pulang dan hibernasi. Udah capek, gua capek. Konklusinya, gue merasa lumayan bangga. Gak tahu juga siapa yang mau dibanggain. Cuma gue merasa happy aja gitu. Gue bisa pergi ke Indomaret selama 24 jam tanpa absen 1 jam pun ya. Ini adalah salah satu achievement di dalam hidup gue yang lumayan hampa ini. Ya, setidaknya gue bisa bilang ke orang, bro, lu tahu nggak? Gue udah pernah ke Indomaret 24 kali selama 1 hari. Dan buat lo pada yang kira-kira kuat buat ngejalanin challenge seperti ini, boleh kali di komen absen-absen di bawah. Siapa tahu next video gue ngajak kalian buat konten bareng. Dan ini gue recap dulu snack yang gue makan selama konten ini. Yang pertama ada double cheese bread dengan harga 11.000, kemudian ada onigiri hot chicken 13.000, rosta kacang micin 10.900, sosis bakar sapi 12.000, sehari roti susu keju 6.500, sosis Kenzler keju 9.000, saku fan latte plus sehari roti susu keju 18.500, nasi bakar ayam 32.500, sosis bakar sapi 12.000, popcorn Indomaret 12.400, Chocoshu 11.500, Kenzler bakso keju 9.000, ayam goreng Indomaret 13.900, Cupa Cup 2.600, sehari roti susu keju 6.500, Kenzler sosis hot 9.000, Pocari Sweat 6.900, Yupi 5.300,
Semangka dan onigiri tunamayo 20.500, Mr. Potato Chili Pepper dan bon cabe 29.800, Takenoi 2 8.400. Lihat nih guys, gua sampai ke peak buat konten ini. Lihat nih, Pantai Indah Kapuk, Pontianak. Sejak kapan di Pontianak ada peak? Gua nggak tahu juga ini kenapa bisa terjadi. Dan semoga mungkin ya Project Peak itu bakal apa sih dari Jawa sampai Kalimantan nggak sih naik gini? Wih, biar nanti di Selat Sunda itu nggak ada sana. Lalu ada sosis bakar keju 12.000, double choco bread 11.000, dan yang terakhir ada canceler sosis gochujang dengan harga Rp9.000. Total biaya yang gua habisin buat konten ini sebesar 293.200. Dan kalori yang gue santap sebesar, nggak tau lah, tapi itu makanan semua nggak sehat ya. Jadi, yang penting kita masih ada olahraga. Oke guys, thank you buat yang udah nonton sampai bagian akhir ini. Jangan lupa buat like, share, and subscribe, biar gue bisa recover keuangan gue ya. Dan untuk next konten gue janjiin bakal lebih panas dan pedas lagi. Dan by the way guys, gue punya ide. Gimana kalau gue keluar negeri buat makan lalu pulang? Kira-kira kalian mau nonton kayak gitu nggak? Kalau kalian mau, kalian boleh rekomendasi di kolom komentar kayak pergi ke Vietnam bang, makan pho. Pergi ke Malaysia bang, makan nasi kandar. Ya boleh aja, kalian sodorin aja semua ide-ide atau saran-saran kalian di kolom komentar. Siapa tahu nanti gue akan buat konten tersebut. Oke, sekali lagi ini ide konten ATM dari yang seriak ini ya. Kalau kalian mau nonton yang original ya, kalian bisa langsung ke channelnya dia. Tapi ya meskipun ATM ini konten juga susah dibuat, susah bro. Dan see you guys on the next video. Dah, push pergi sana, push.